Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran kekristenan dengan topik Kerajaan Allah adalah seperti. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya ya. Selamat berhari Minggu. Hari ini saya mau ceritakan soal ada sesuatu yang agak cukup dalam, yaitu tentang yang namanya air bah. Wow, kayaknya kalau air bah kayaknya agak ngeri sedikit ya. Kenapa saya bilang dia punya air bah? Ini air bah ini adalah satu kejadian waktu Tuhan Yesus ngomong. Ada beberapa kali. Petrus ngomong, Paulus juga ngomong, dan akhirnya Tuhan Yesus ngomong. Soal yang namanya kerajaan Allah adalah seperti, atau ada kejadian seperti Nabi Nuh di dalam air bah tersebut. Dan juga ada seperti Sodom dan Gomora. Waktu Tuhan kasih tahu saya seperti ini, saya juga agak bingung. Maksudnya apa sih ya Tuhan ngomong seperti ini? Apa sih relevansi dengan keadaan yang sekarang? Tapi akhirnya waktu saya teliti, ternyata dalam sekali rahasia ini. Saya mau kasih tahu sedikit soal dia punya air bah sedikit ya. Mungkin yang ada beberapa orang yang nggak tahu. Air bah itu adalah satu peristiwa di dalam kejadian sejarah manusia. Jadi semua manusia itu dibinasakan. Tanaman, hewan-hewan. Kejadiannya yaitu pada waktu Nabi Nuh berumur 600 tahun. Nabi Nuh punya bapak namanya Lamek, punya kakek namanya Metusalah. Jadi dalam hidupnya Nabi Nuh, waktu mungkin berapa tahun saya nggak tahu, Nabi Nuh waktu umur 500 tahun, dia punya anak Sem, Ham, dan Yafet ya, 3 anak itu tersebut. Akhirnya Lamek meninggal pada waktu sebelum air bah tersebut. Dan akhirnya Metusalah umurnya yang paling besar ya, yang paling banyak ya, 900 lebih ya. Jadi pada waktu hari H Metusalah meninggal tahun itu, air bah terjadi. Nah, jadi peristiwa yang luar biasa sekali. Nah, saya ngomong, kenapa sih, maksudnya apa seperti itu? Ada dia punya peristiwa di air bah tersebut yang ingin saya mau kupas sedikit, yaitu tentang yang berhubungan dengan iman. Kita lagi udah belajar ya minggu lalu soal iman, tentang kita, apa sih maksudnya iman. Iman itu bukan berkata-kata. Artinya bahwa kalau saya bilang saya percaya, misalnya saya katakan, kamu percaya nggak seperti ini? Saya katakan, ada kebakaran, ada kerusuhan di luar. Kamu percaya nggak apa yang saya beritakan? Kalau misalnya kita katakan, saya bilang percaya dan saya duduk saja dan tidak keluar melihat ke belakang keluar ya, itu kita nggak percaya. Karena kenapa? Walaupun kita bilang percaya, tapi kalau kita tidak bangun dan melihat, dasarnya bukannya saya merasa kerusuk, bukannya, tapi dasarnya saya bangun dan melihat keluar, itu karena saya percaya pemberitaan tersebut. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Pada waktu dia punya akhir Tuhan ngomong sama Nabi Nuh, saya nggak ngerti lah dia punya ngomongnya seperti apa ya. Akhirnya Tuhan ngomong sama dia punya Nabi Nuh begini. Tuhan katakan, buatlah perahu. Bukan perahu ya kali kata, bahtera. Perahu kecil ya, kalau perahu ukuran 1 meter kali 5 meter kali ya, ini bilang bahtera. Ada satu kejadian yang di dalam cara prosesnya bahtera tersebut yang Tuhan bukakan kepada saya sungguh mengenal sekali, yaitu gimana ternyata sebelum air bah itu terjadi, ternyata bumi nggak ada hujan. Saya baru tahu loh. Jadi pada waktu zaman Adam sampai ke zaman Nuh, dunia itu nggak pernah ada namanya hujan. Ini susah nih ya kita ngomong. Maksudnya apa nih kok? Bukankah dunia ini selalu ada yang namanya panas, dingin, hujan, kering dari awal Tuhan buat sampai hari ini? Ternyata enggak. Waktu di zamannya Adam dan Hawa itu tidak ada namanya hujan. Bagaimana tanah itu tumbuh? Itu dia punya tanah tumbuh. Dia dengan namanya ada embun. Ada embun yang membasahi dunia dan tanaman itu hidup dalam embun. Tidak ada hujan. Mungkin akan jadi perdebatan, yang mana sih kok dia punya ayatnya, nanti kalian cari sendiri dia punya ayatnya. Ini satu topik. Dan dikatakan waktu zamannya Nabi Nuh itu tidak ada hujan. Tidak ada hujan.
Ini yang kita harus akan mengambil. Masa sih kok tidak ada hujan? Kenapa saya bilang begitu? Waktu itu Nabi Nuh dikatakan bahwa aku akan menghabiskan seluruh manusia di bumi ini dengan menurunkan air dari langit. Gak ada dalam sejarah Nabi Nuh ada air dari langit saat itu. Nabi Nuh harus mengumpulkan iman untuk percaya kepada Tuhan. Katakan bahwa nanti ada air turun dari langit. Dalam keadaan dia saat itu tidak ada hujan, tidak ada namanya air turun dari langit. Butuh iman yang besar sekali untuk percaya Tuhan berkata seperti itu. Karena kadang-kadang kita waktu Tuhan ngomong sesuatu sama kita flashback hidup kita. Kalau ada yang sesuai dengan pikiran kita, kalau ada yang sesuai dengan apa yang kejadian sebelum-sebelumnya, saya mau percaya. Tapi kalau tidak ada kejadian, saya mau bukti-bukti dulu, segala macam saya mau percaya. Nabi Nuh saat itu melihat tidak ada hujan sebelumnya. Dan akhirnya dia mesti percaya, dikatakan percaya gimana? Dan Tuhan katakan waktu Tuhan kasih tahu ke Nabi Nuh untuk membuat sesuatu yang bisa dikatakan di luar nalar. Membuat perahu dan dia nggak tahu sebelumnya bikin perahu seperti apa. Satu kebingungan, Tuhan kasih sesuatu hal yang di luar kemampuan dia dan gunanya apapun. Nabi Nuh nggak tahu, yang dikatakan aku akan menyelamatkan keluargamu dengan perahu tersebut. Dia juga bingung buat apa seperti itu. Tapi Nabi Nuh percaya kepada janjinya Tuhan. Butuh iman yang besar sekali mau mengerjakan pekerjaan Tuhan yang kita tidak mengerti. Karena kenapa? Tidak tahu ada hujan, tidak ada pegangan segala macam pun bahwa ini benar yang Tuhan lakukan. Dan Nabi Nuh lakukan itu selama berapa lama? Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi 100 tahun. Kita pada waktu kita mau melakukan satu pekerjaan Tuhan turun sesuatu, baru 1 hari, baru 2 hari kita katakan apa? Tuhan capek. Tuhan kayaknya ini bukan yang Tuhan suruh. Kok banyak masalah? Nabi Nuh waktu tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, tapi dia ingat janjinya Tuhan, akan ada air yang turun dari langit. Kamu buat perahu. Dan dikatakan perahunya juga seharusnya kalau menyelamatkan 8 orang. Di firman Tuhan katakan terselamat 8 orang ya. Cukuplah 1 meter kali 2 meter kali 10 meter. Ngapain harus bikin begitu perahu yang begitu besar? Dan waktu bikin perahu tersebut biaya kecil atau besar? Besar sekali. Semua biaya, tenaga, waktu dan uang dia curahkan untuk sesuatu yang dia tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Akan terjadi yang namanya hukuman, ada air turun dari langit. Dia tidak mengerti. Dan perahu ini apakah bisa menyelamatkan saya? Dia juga tidak mengerti. Tetapi Nabi Nuh percaya saat itu. Dan saya katakan seperti begini, pada waktu Nabi Nuh dia buat perahu tersebut, di mana saudara-saudaranya? Sekarang saya tanya, waktu Nabi Nuh, waktu dia buat perahu tersebut, dia buat sendiri atau rame-rame? Kalau cuma 1 meter kali 10 meter, sendiri dia bisa. Atau 8 orang juga bisa dia buat. Tapi kalau panjangnya 150 meter, tingginya 30 meter dikatakan, lebarnya 50 meter. Nggak cukup 8 orang yang buat. Di sini ada yang tuh buat kepala. Di mana orang-orang yang membantu Nabi Nuh pada buat perahu tersebut? 100 tahun Nabi Nuh membuat. Di mana orang-orang yang membantu Nabi Nuh membuat perahu tersebut? Pada waktu terjadi yang namanya Tuhan katakan, masalah itu datang, air itu tiba-tiba turun. Dan akhirnya 40 hari, 40 malam air itu tiba-tiba kayak hujan tuh seperti kayak sesuatu hal yang luar biasa. Ini apa? Tiba-tiba air turun. Di mana pekerja-pekerja itu yang telah membantu membuat perahu tersebut? Harusnya mereka akan mengatakan bahwa ini jawaban pertolongan saya. Saya akan minta tolong kepada Nabi Nuh untuk masuk ke perahu tersebut. Dan saya percaya pada waktu misalnya ada orang yang datang kepada Tuhan, gedor-gedor pintu Tuhan, Tuhan tolongin saya punya masalah hidup, ampuni kesalahan saya sudah berbuat jahat di masa lalu. Apakah Tuhan katakan tiada ampun bagimu? Saya nggak percaya itu. Tapi kenapa saat itu tidak ada seorang pun yang datang ke bahtera Tuhan? Memang dikatakan pintunya tertutup ya, tertutup. Kalau kita katakan tidak, kamu sudah telat. Kamu selama hidup kamu berbuat jahat, saat ini Tuhan gak bisa ampuni kamu lagi. Saya gak percaya itu. Kenapa? Setiap kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan, Tuhan ampuni. Begitu pula dengan bahtera tersebut. Pada waktu orang-orang
Masalah datang begitu besar, air begitu besar, yang dia punya air datang dengan begitu besarnya. Kenapa mereka tidak mencari Nabi Nuh? Kenapa mereka tidak mencari Allah atau bahtera tersebut? Bahtera itu kalau misalnya dikatakan nggak kelihatan kok. Dia punya perahunya nggak kelihatan karena kecil. Itu perahu didirikan di atas gunung ya, dengan lebar kalau misalnya ada satu bentuk bangunan yang 150 meter pasti kelihatan. Orang pasti ngelihat ini bisa saya minta bantuan. Kenapa? Satu pun tidak ada yang datang kepada Allah. Saya tanya sama Tuhan saat itu, pada waktu mata kita dibutakan oleh dunia ini, pada waktu kita condong sekali kepada dunia tersebut. Saya pernah cerita ya, ada yang namanya orang Israel keluar dari dari Mesir ke tanah Kanaan. Selalu pikiran mereka larinya ke Mesir. Selalu waktu ada masalah mereka cari bantuan di Mesir. Mereka tidak melihat janji Tuhan di tanah Kanaan. Begitu pula pada waktu kita sibuk, pada waktu kita tidak memperhatikan tanda-tanda ini dan kita tidak mencari Tuhan, pada waktu masalah datang kita tidak akan mencari Allah. Itu sudah pasti. Bukan Allah tidak mau membantu kita karena kita selalu sibuk di dunia dan selalu melihat. Kalau saya pernah ngomong kepada Aling, kenapa orang-orang tidak mencari ke gunungnya Allah? Karena mereka mencari ke gunung yang salah. Pada waktu mereka mencari ke gunung yang salah, mereka tidak mendapatkan bantuan, pertolongan dari Tuhan. Akhirnya walaupun Tuhan membuat itu bahtera begitu besar, orang nggak melihat. Maka cuma 8 orang yang terselamatkan, karena bukan Tuhan jahat. Karena kita terlalu sibuk dan kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya sama dia punya Nabi Nuh? Karena dikatakan Nabi Nuh orang gila. Buat sesuatu di atas gunung yang dia punya bangunannya itu nggak jelas dia punya untuk apa, dan ada terjadi yang namanya pekerjaan Tuhan akan menurunkan air dari langit. Nggak pernah tuh sebelumnya ada air dari langit. Mereka sama sekali nggak percaya. Pada waktu mereka tidak percaya, Tuhan tidak dapat berbuat apapun. Makanya dikatakan apabila kamu mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu bahwa Allah membangkitkan sudah mati, maka kamu diselamatkan. Bukan mulut ini mengaku, tapi hati percaya. Pada waktu hati percaya kita akan diuji. Nabi Nuh diuji 100 tahun. Bagaimana dia mau di dalam tekun percaya kepada janjinya Tuhan. Dan firman Tuhan di kitab Ibrani, siapa yang menghukum dunia? Bukan Tuhan. Nuh yang menghukum dunia. Imannya Nuh yang menghukum dunia. Kenapa saya ngomong seperti ini? Pada waktu ini adalah tanda-tanda yang sekarang akan terjadi di dalam dunia ini. Kenapa saya bilang begitu? Itu kejadian Nabi Nuh. Yang kedua adalah kejadian waktu Sodom dan Gomora. Tuhan memberitahu bahwa akan ada api yang datang dari langit. Sebelumnya tidak pernah ada terjadi api yang datang dari langit. Orang nggak percaya. Tidak mungkin Tuhan memberikan seperti ini. Yang bisa dikatakan bahwa apa yang kamu beritakan penghukuman ini, bukan penghukuman ya, beritakan kejadian, bisa dikatakan penghukuman di situ ya, di air bah juga Tuhan menghukum dunia. Yang waktu di Sodom dan Gomora adalah dia menghukum orang-orang Sodom. Orang-orang Sodom kenapa dia nggak mau percaya? Karena sebelumnya tidak pernah terjadi ada yang namanya api turun dari langit. Pada waktu tidak pernah terjadi, mereka mau percaya, mereka nggak percaya. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka tidak percaya? Karena kenapa mereka tidak percaya? Karena sebelumnya mereka belum pernah lihat. Mereka mau melihat dulu, diterangkan dulu, baru percaya. Dan apa yang terjadi? Semua tidak terselamatkan, kecuali Lot dan anak kedua ya. Dia punya menantunya pun nggak ada, istrinya pun tidak terselamatkan. Kenapa saya ngomong begini? Sekarang Tuhan katakan bahwa percayalah kepada Yesus. Gimana cara percaya kepada Tuhan? Yesus akan yang namanya mengangkat kita ke surga. Ada yang namanya rapture. Ada yang namanya dikatakan kita menanti-nantikan Allah. Ada sebelumnya terjadi bahwa orang dinaikkan ke atas? Tidak ada. Tidak ada. Dan ini sudah 2000 tahun. Kita menunggu. Dan orang katakan bahwa Tuh kan nggak ada yang namanya rapture kita diangkat ke surga, itu nggak ada. Sama seperti Nabi Nuh menunggu 100 tahun dan dikatakan tidak ada. Tidak ada.
Hanya kita orang-orang yang mau percaya kepada janjinya Tuhan yang dikatakan, apabila kamu percaya kepada aku akan membawa kamu ke surga. Ini adalah prinsip iman. Bukan prinsip kita dikatakan kita harus berbuat A dan B dan C supaya kita masuk ke surga. Bukan. Kita prinsipnya adalah percaya. Pada waktu kita percaya, Tuhan katakan bahwa di luar ada kebakaran, di luar ada banjir. Kalau kita katakan kita diam aja, kita nggak percaya. Benar-benar kita nggak percaya. Bukan perbuatan kita yang menjustifikasi atau membenarkan iman kita, bukan. Tapi iman kita yang membenarkan perbuatan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada waktu kita hanya mengatakan soal iman dalam perkataan saja. Dan kenapa saya ngomong seperti ini? Waktu saya katakan, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kemana para pekerja-pekerja yang membuat bahtera tersebut? Kok Tuhan tidak selamatkan ya? Mereka sudah melakukan bantu Nabi Nuh loh, walaupun dengan biaya atau segala macam. Di mana pekerja-pekerja tersebut? Waktu buat itu tuh 100 tahun, mungkin ada pekerja yang buat 20 tahun. Di mana pegawai-pegawainya Nabi Nuh? Gak ada satupun. Karena kenapa? Mereka nggak percaya sama Nabi Nuh. Kenapa mereka tidak percaya? Mereka tidak mau involve, kalau bahasa Inggrisnya tidak mau masuk dalam pekerjaannya Nabi Nuh. Sama juga halnya sekarang, kalau kita katakan saya percaya kepada Yesus, saya mengasihi Yesus, saya percaya bahwa saya diselamatkan. Tapi kalau kita tidak masuk di dalam perahunya Yesus, di dalam perahunya Nabi Nuh, kita nggak punya iman. Kalau kita kan tidak punya iman, kalau katakan, oh enggak, saya mau di rumah aja, saya cuman hanya cukup baca firman Tuhan, saya cuman hanya mau hubungan saya dengan Tuhan, saya sudah cukup. Bukan begitu pekerjaan Tuhan. Kenapa saya bilang bukan begitu? Karena iman kita yang akan menentukan kita punya, bukan kita perbuatan ya, kita punya hati, kalau bisa Tuhan kan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saya ngomong seperti gini, kenapa orang-orang para pekerja, para saudara-saudaranya tidak bisa masuk ke dalam bahtera tersebut? Mereka udah nggak inget lagi bahtera tersebut. Benar-benar mereka sudah teringat. Tapi kalau mereka mencurahkan waktu, uang, tenaga di dalam bahteranya Nabi Nuh, pada waktu Tuhan katakan masuklah ke dalam bahtera tersebut, mereka akan mendengar. Kenapa saya katakan akan mendengar? Peristiwa Nabi Nuh ini begitu luar biasa kalau saya katakan ya. Waktu Tuhan ngomong kepada Nabi Nuh, masuklah ke dalam bahtera tersebut. Mungkin kalau saya jadi Nabi Nuh, saya nggak mau masuk. Oke lah, saya masuk 1 hari. Waktu hari pertama masuk tidak ada kejadian apa-apa di dalam. Kenapa? Kalian coba deh, kalau kalian masuk ke dalam rumah, kayak dihukum ya, dikurung 1 hari kayaknya hati. Kau mau ngapain ya di sini ya? Tuhan suruh masuk 1 hari. Dikatakan bahwa firman Tuhan ngomong bahwa Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera tersebut 7 hari sebelum kejadian. Kalau saya di hari ketiga saya akan ngomong, kompor udah dimatiin belum di rumah ya? Ini kambing dong, Pak, siapa yang kasih makan di luar ya? Terus mungkin, saya tanaman belum saya panen lagi. Itu rumah lampunya listrik belum saya matiin. Saya akan kepikiran di mana? Di luar bahtera tersebut. Waktu saya kepikiran keluar dari bahtera tersebut, apa yang terjadi? Saya akan keluar. Mana? Kok belum terjadi apa-apa ya? Tuhan suruh masuk, nggak ada terjadi apa-apa. Ini kayak Tuhan salah. Saya akan keluar dari bahtera tersebut. Ingat siapa yang keluar dari bahtera tersebut waktu kejadian Sodom dan Gomora? Istrinya Lot. Waktu istrinya Lot itu keluar dari Sodom dan Gomora, dia memikirkan yang di Sodom dan Gomora. Harta saya, kambing domba saya, cincin saya, baju saya. Waktu dia menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Tubuhnya menjadi tiang garam. Saya pernah ngomong sama Tuhan, kok Tuhan kejam banget ya? Istrinya Lot cuman hanya menoleh ke belakang, tiba-tiba jadi tiang garam. Tuhan kejam sekali. Bukan kejam, itu menandakan imannya istrinya tersebut. Istrinya Lot, waktu dia keluar dari Sodom dan Gomora, bukan karena percaya, tapi karena dia cuma diajak-ajak oleh Lot dan dipaksa. Pada waktu dia dipaksa, tidak ada iman.
dalam hidup dia. Waktu tidak ada iman, Tuhan nggak bisa mengerjakan sesuatu dalam hidup kita tanpa iman kita. Kalau kita katakan, bukankah Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa lewat iman kita? Nggak bisa. Makanya banyak sekali dari kita pada waktu kita meminta pertolongan sama Tuhan, tanpa iman kita dan kita tanpa percaya kepada Tuhan, tidak terjadi. Dan akhirnya kita komplain sama Tuhan, kok Tuhan nggak selamatkan saya? Kok Tuhan nggak buka jalan? Tuhan sudah buka jalan. Tapi kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Dan ujung-ujungnya kalau kita nggak percaya, siapa kita salahkan? Tuhan yang kita salahkan. Tuhan, saya kan sudah baca firman Tuhan. Tuhan, saya sudah ke gereja. Kok Tuhan nggak kerjakan ini? Tuhan nggak kerjakan itu? Tuhan sudah kerjakan. Tuhan sudah berikan petunjuk, berjalanlah. Tanpa iman kita, tanpa kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, kita tidak ada rasa percaya. Saya jelaskan waktu itu bagaimana orang Israel keluar dari, kenapa saya ngomong seperti ini? Kita sudah mulai masuk ya, yang namanya kita cuman hanya mengatakan, Tuhan saya percaya, Tuhan saya percaya. Waktu saya percaya punya iman, Tuhan akan kerjakan. Pada waktu tidak terjadi, kita sering mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kok belum terjadi? Kok Tuhan belum bantu? Oh ya, kayaknya saya kurang iman, saya kurang berdoa, saya kurang kerjakan ini, saya kurang kerjakan itu. Itu bukan iman, itu namanya berbarter sama Tuhan. Kalau saya kerjakan A, Tuhan harus kerjakan B. Tuhan gak bisa begitu bekerjanya. Itu namanya kita menuntut Allah. Pernah saya sering banyak cerita, kalau kalian pergi ke Indomaret, ke Alfamart, kalian kasih 10.000 untuk beli aqua, kalau gak dikasih aquanya marah gak? Marah. Saya sudah kasih 10.000, mana aquanya saya? Begitu pula kita kepada Tuhan. Pada waktu kita berbarter sama Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan A, kok Tuhan gak berbuat lakukan B? Bukan pertanyaannya yang kita akan ajukan kepada Tuhan, kita akan marah sama Tuhan. Siapa yang lakukan? Saya pernah lakukan seperti itu. Saya sudah lakukan B, lakukan A, tapi Tuhan tidak lakukan B. Kita menuntut kepada Tuhan. Ingat kejadian bagaimana anak yang hilang pulang dari kejadian firman Tuhan. Waktu anak yang hilang tersebut, dia pergi berfoya-foya, berbuat dosa, akhirnya dia pulang ke bapaknya. Kalau attitude saya katakan, Tuhan saya sudah pulang, Tuhan harus sediakan saya baju, Tuhan harus sediakan saya belikan tanah, rumah, cincin, dan segala macam. Waktu dia pulang ke rumah bapaknya, dia minta itu semua. Bagaimana respon bapaknya? Ini anak kurang ajar banget ya, sudah pulang, sudah bikin masalah, dia minta segala macam semua. Saya kan anak kamu. Anak tersebut pada waktu dia pulang ke rumah bapaknya, dia cuma mau dijadikan hamba. Dan dia tidak menuntut. Asalkan saya diberi makan sedikit saja oleh Bapa, saya nggak ada masalah. Itu attitude kita kepada Tuhan. Pada waktu kita kembali kepada Tuhan, jangan kita memaksa Tuhan untuk sesuatu hal yang sesuai dengan pikiran kita. Pada waktu kita nuntut seperti itu, ya kalau dikasih syukur ya. Kita bilang puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau nggak dikasih gimana? Atau lama prosesnya. Saya butuhnya hari ini, tapi Tuhan kasihnya minggu depan. Bisa gimana responnya? Kita ngamuk. Kenapa Tuhan gak kasih minggu lalu? Saya butuhnya itu minggu lalu. Pada waktu kita menuntut kepada Allah sesuatu yang kita butuhkan, kita menjadikan siapa? Hidup kita adalah Allah, Tuhan hanya bawahan kita. Kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan segala sesuatu daripada Tuhan, itu kasih anugerah Tuhan. Kita nggak bisa nuntut sama sekali. Pada waktu tentang keselamatan juga sama. Biasanya kita nuntut kepada Tuhan. Saya ingat sekali kejadian dulu. Saya takut sekali masuk neraka. Siapa yang takut masuk neraka? Apa saya doang? Saya takut sekali masuk neraka. Jadi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya baca firman Tuhan. Pokoknya saya takut sekali masuk neraka. Karena ada satu yang Tuhan janjikan keselamatan, saya takut keselamatan itu hilang. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus berbuat apa ya? Akhirnya ada satu hamba Tuhan katakan, kamu harus banyak berdoa, kamu harus banyak baca firman Tuhan, kamu harus banyak menginjili, kamu harus banyak pergi ke gereja dan ikut persembahan untuk biar keselamatan kamu kekal. Saya coba lakukan. Apa yang terjadi? Saya jatuh.
Mungkin saya bisa dilihat dari luar orangnya baik, tetapi hati saya dalam kehidupan di luar gereja, hidup saya kurang baik. Ada ketakutan. Dan pada waktu rohani saya tinggi, saya yakin sekali. Saya kalau besok mati saya masuk, kayak misalnya kalau saya lagi berdoa, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, kalau disambar petir saat itu, saya yakin masuk surga. Tapi kalau saya pulang sudah keluar di depan saya berantem sama orang, nanti kalau sudah berantem sama orang di tengah jalan, apalagi di Jakarta ya, naik mobil bawaannya selalu istri saya selalu ngoceh. Ini orang gak benar semua segala macam. Kalau ketemu nabrak seseorang, akhirnya turun berantem, tiba-tiba dipukul, akhirnya saya ditusuk mati, saya masuk surga nggak? Kamu gak masuk surga karena kamu habis berantem. Benar seperti itu ya, saya takut sekali seperti itu. Kenapa yang terjadi? Saya selalu bertanya sama Tuhan, kalau saya masuk neraka gimana ya? Saya benar-benar takut. Akhirnya saya tanya dengan hamba Tuhan, selalu jawabannya katakan bahwa kamu harus banyak-banyak berdoa, kamu harus banyak-banyak baca firman, kamu harus banyak-banyak ke gereja. Jawaban yang tidak memuaskan dalam hidup saya cukup lama. Dan apa yang terjadi? Setelah akhirnya bukannya hidup saya semakin baik, saya 12 tahun jauh daripada Tuhan. Jadi yang tadinya saya takut masuk neraka, ini benar-benar pas masuk neraka nih urusannya nih. 12 tahun jadi jauh daripada Tuhan, nggak ke gereja, nggak baca firman Tuhan, saya marah sama Tuhan. Karena kenapa Tuhan tidak memberikan saya hidupnya, usaha saya hancur-hancuran, saya nggak punya, saya umur waktu itu sudah meningkat, cuma tinggi, tapi saya nggak punya pacar, nggak punya istri. Akhirnya saya merasa bahwa hidup saya ini sudah hancur. Hidup sudah hancur, ekonomi sudah hancur, segala macam sudah hancur, mati masuk neraka. Sedih nggak? Sedih ya, masih mending kalau orang kaya, happy-happy, mati masuk neraka masih mendingan. Saya hidup sudah hancur, nggak benar, segala macam masuk neraka lagi. Ada ketakutan yang luar biasa. Gimana cara baliknya kepada Tuhan, saya juga nggak ngerti. Gimana balik sama Tuhan? Karena kalau balik sama orang yang kita tidak musuhi, kita marah, enak ya. Kalau ketemu orang baik, orang tersebut baik, saya bisa balik. Tapi kalau lagi marah dengan orang tersebut, bisa balik nggak? Kesombongan ya. Enak aja. Lu dulu dong datang kepada gua. Saya suruh Tuhan datang dulu kepada saya. Kurang ajar nggak? Benar-benar kurang ajar. Dan apa yang terjadi kehidupan saya paling atas sampai yang paling bawah. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, hidup saya hancur-hancuran. Tapi pada waktu hidup hancur-hancuran, saya mencoba datang lagi kepada Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, saya nggak meminta apa sama Tuhan. Keselamatan pun. Saya cuma bilang, sorry Tuhan, selama ini saya berbuat jahat. Saya nggak minta sama Tuhan, kalau saya bertobat sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan ekonomi saya, pulihkan segala sesuatu, biar saya memuji-muji Tuhan. Saya enggak. Dan saya katakan, Tuhan, sorry. Selama ini saya selalu menyakiti kamu, terserah Tuhan mau buat apa dalam hidup saya. Kalau Tuhan katakan saat itu, nggak bisa kamu masuk neraka, iya sudah. Kenapa saya bilang ya sudah? Dia Tuhan, saya ini adalah ciptaannya. Kalau saya datang kepada Tuhan, Tuhan saya mengaku Yesus, mana keselamatan tersebut? Itu saya berbarter. Saya menggoncangkan surga. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan terserah mau berbuat apa dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi pada waktu Tuhan suruh A, saya nggak komplain. Kenapa saya nggak komplain? Satu, saya katakan kepada Tuhan, ya sudah, kalau Tuhan suruh A, ya sudah, saya lakukan. Tanpa harus katakan, berapa bayarannya ya Tuhan? Kalau saya lakukan A, bagaimana masalah saya? Waktu saya punya utang hampir 800 juta kayaknya. Saya punya utang 800 juta saya kepada Tuhan, dan saya nggak ngomong Tuhan suruh lunasin. Saya nggak ngomong sama Tuhan, saya sudah balik sama Tuhan nih, Tuhan tolongin saya tuh ngeberesin segala macam ini. Enggak. Kenapa? Saya bilang, saya katakan enggak. Saya enggak mau berbarter sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya, terserah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dari hati seorang manusia, Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Hutang saya, Tuhan lunaskan tanpa saya minta. Masalah semua yang saya hadapi, Tuhan bereskan tanpa saya harus goncang-goncangkan surga. Dan apa yang terjadi? Tuhan mau datang kita kepada Tuhan, itu bukan dengan berbarter apa yang bisa kita dapat dari Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan karena saya dapat keselamatan ini, karena saya nanti hidup enak, nanti iblis akan katakan begini kepada kita. Iblis nggak pernah ngomong sama Ayub,
Apakah Ayub mengasihi Allah, memuja-muja Allah, menyembah Allah? Akhirnya Tuhan katakan kepada iblis, kamu lihat, di seluruh dunia tidak ada orang seperti Ayub yang begitu mengasihi Allah, yang begitu turut mengikuti Allah. Akhirnya iblis ngomong, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub mengasihi Allah? Iblis datang kepada Allah. Waktu kita mengasihi Allah, iblis akan ngomong, karena kamu dapat A, karena kamu dapat B, makanya kamu mengasihi Allah. Coba kalau kamu nggak dapat, apakah kamu tetap mengasihi Allah? Itu yang dikatakan iman. Saat itu Nabi Nuh, waktu dia mengerjakan segala sesuatu itu, dia nggak tahu dia bisa selamat atau tidak. Dia nggak tahu. Dan dia yang mengatakan bahwa Tuhan, gue sudah curahkan uang gue untuk bikin perahu, nanti kalau gue nggak selamat gimana? Dia tidak ada hitung-hitungan dengan Allah. Kenapa? 100 tahun dia berbuat sesuatu buat Tuhan, dia tidak ngomong, bagaimana kalau saya nggak selamat? Bagaimana kalau Tuhan nggak berikan A dan B? Dia punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Saat itu Tuhan akan selamatkan saya. Sama seperti Paulus. Paulus sudah melakukan begitu banyak untuk Tuhan. Paulus cuma mau ngomong seperti gini, aku berlari-lari, aku meninggalkan masa laluku, bebanku, dan berlari kepada panggilan surgawi. Bukan aku merasa sudah mendapatkannya, tetapi aku percaya. Pada waktu kita katakan aku percaya kalau Tuhan akan berbuat berbelas kasihan kepada saya. Waktu saya masuk surga, waktu saya di pintu surga, saya nggak bilang ceder dalam pintunya, sekarang gue masuk surga. Kenapa? Gue sudah percaya Yesus. Kenapa? Gue sudah hak kan? Dengan mulut mengaku, hati percaya, gue masuk surga, pintu gue tendang, ceger. Kenapa? Saya punya hak di sini. Ada nggak orang seperti itu? Mungkin ada ya. Karena kenapa? Saya punya hak di sini. Waktu di pintu surga saya katakan, malaikat akan ngomong, apa hak kamu masuk ke sini? Kita katakan, saya percaya Yesus. Saya sudah baca Alkitab. Saya sudah dibaptis, saya sudah melakukan beretetan. Nanti malaikat akan ngomong, apakah begitu syaratnya masuk ke surga? Dia akan bingung. Ya nggak tahu ya. Saya orang ngomong seperti itu. Kemungkinan orang tersebut nggak bisa masuk. Kemungkinan. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena di firman Tuhan katakan, Tuhan mengundang banyak orang ke dunia ini. Ada firman Tuhan, perjamuannya ada dikatakan bahwa semua mengundang, akhirat mereka masuk ke dalam perjamuan tersebut, tapi ada satu orang yang diusir sama Tuhan. Ceritanya diusir pada waktu dia masuk dan dia tidak memakai baju pesta. Mereka masuk juga ke dalam pesta tersebut, akhirnya Tuhan usir. Kenapa? Kenapa mereka tidak masuk? Kenapa dia itu diusir sama Tuhan? Karena dia mengatakan bahwa memangnya harus saya pakai baju pesta? Haknya saya dong. Tuhan kan sudah ngundang saya. Saya masuk terserah saya mau pakai baju apa. Tuhan katakan kamu bisa masuk di sini kalau kamu memakai baju pesta. Baju pesta itu apa? Baju kebenaran dari Yesus. Kita nggak bisa masuk ke dalam surga dengan kebenaran kita sendiri. Kita masuk ke dalam surga, ke dalam dunia akan datang pada waktu kita percaya kepada Yesus. Yesus mati di kayu salib. That's it. Satu hal itu aja yang ada. Dan yang dikatakan juga adalah kita memohon kemurahan Tuhan. Kenapa kita memohon kemurahan? Pada waktu kita di pintu, kita cuma ngomong bahwa Yesus mati buat saya. Kalau Yesus mau suruh saya masuk ke dalam surga tersebut, puji Tuhan. Saya nggak ada masalah, karena Tuhan yang mati buat saya. Dan, saya belum cerita, saya takut sekali masuk neraka. Akhirnya hati saya ditenangkan dengan apa? Akhirnya Tuhan harus ngomong seperti ini, kalau kamu masuk neraka emang kenapa? Ya di neraka saya panas Tuhan, di neraka itu saya susah. Dan Tuhan katakan, kalau kamu masuk neraka, aku akan mengikuti kamu masuk neraka. Aku akan berdiri di sebelah kamu. Hati saya langsung tenang. Kenapa tenang? Di mana ada Yesus is enough. Di mana ada Yesus sudah cukup. Kenapa saya bilang seperti itu? Terkadang kita di dunia ini, waktu kita punya banyak masalah, waktu kita menghadapi banyak masalah, kita nggak mau menghadapi masalah tersebut. Kenapa? Tuhan bereskan. Pokoknya saya nggak mau mengalami masalah ini, capek segala macam. Tuhan katakan kalau aku ada di dalam masalah kamu, apakah cukup? Saya bilang Tuhan cukup. Pada waktu saya mengalami masalah di neraka atau di sini, selama ada Yesus, that's enough.
Walaupun Yesus tolong atau tidak tolong, bagi saya nggak peduli. Yang penting ada Yesus di sebelah saya. Tuhan hanya ingin melihat seperti itu. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita meminta pertolongan Tuhan, apakah kita mau percaya kepada Dia? Bahwa Tuhan akan menggenapi segala janji-janji Dia. Tapi bukan berarti Tuhan kapan? Tuhan kapan? Kok saya belum dibantu? Kok masalah belum beres? Apakah kita mau percaya? Nabi Nuh menunggu 100 tahun untuk menggenapi janjinya Tuhan. Dan kita menunggu 2000 tahun sekarang bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya Dia. Yaitu gimana kita akan diangkat sama Tuhan dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita nggak percaya ini, hilang sudah. Kenapa saya bilang hilang? Dalam perjalanannya kita akan mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Masalah finansial, masalah sakit penyakit, masalah hubungan dengan suami istri, dengan anak dan segala macam. Pada waktu kita nggak pernah ingat bahwa Tuhan akan mengangkat kita ke surga, beban hidup ini akan semakin besar. Pada waktu beban ini semakin besar, terkadang kita akan lupa bahwa Tuhan akan tolong kita. Yang selalu kita katakan, kok Tuhan nggak tolong? Kok masalah semakin besar? Kayaknya dunia lebih menawarkan bantuan yang lebih baik. Sama seperti orang Israel keluar dari Mesir. Waktu perjalanan di gurun pasir begitu sulitnya, tidak ada air, tidak ada makanan, mungkin kepanasan. Dia katakan, di Mesir masih jauh lebih enak. Di Mesir ada tomat, di Mesir ada bawang. Saya di gurun pasir ada apa? Kok Tuhan gak bantu? Kok masuk ke tanah Kanaan lama sekali? Pada waktu kita bertanya seperti itu, yang ada gimana? Bersungut-sungutlah kita kepada Tuhan. Ternyata Tuhan gak benar. Ternyata Tuhan tidak menggenapi janjinya. Mana sekarang saya sulit. Saya lebih baik saya pulang lagi ke Mesir. Ngapain saya ikut Tuhan? Kenapa saya berpikir masuk ke Mesir lagi pulang? Karena saya nggak percaya kalau Tuhan akan membawa saya ke tanah Kanaan. Bahwa Tuhan akan membawa saya ke janjinya Tuhan. Karena kenapa? Saya nggak pernah lihat tuh tanah Kanaan seperti apa. Mendingan apa yang pernah saya lihat di Mesir. Saya nggak pernah lihat ada orang akan diangkat ke surga. Mendingan saya tinggal di dunia ini, saya enjoy di dunia ini. Saya memuaskan diri di dunia ini. Kenapa? Karena saya nggak percaya bahwa Tuhan akan angkat. Saya nggak percaya kalau Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk mengangkat saya bersama-sama dengan Dia. Kenapa seperti itu? Karena saya kurang percaya. Bagaimana caranya untuk saya bisa lebih percaya? Gampang. Apakah kamu melihat bahtera Allah? Kalau kalian tidak pernah melihat bahtera Allah, bahteranya Nuh, kalian tidak akan percaya. Waktu kalian melihat bahteranya Yesus yang Yesus sedang buat, maukah kita masuk ke dalam bahtera tersebut? Belum jadi loh bahteranya. Bahteranya Yesus belum jadi sekarang. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada waktu kita masuk bahteranya Yesus, membuat bahteranya Yesus, pada waktu saya katakan masuk, kita ingat. Tapi kalau kita nggak pernah melihat bahteranya Yesus, kenapa kita nggak pernah melihat bahtera Yesus? Karena kita nggak percaya kepada Yesus. Mungkin kita pernah melakukan 1 hari 2 hari di bahteranya Yesus. Mungkin karena saya punya banyak masalah di rumah, saya mau cari Tuhan soal finansial saya terganggu. Oke, kata orang kalau kamu pergi ke gereja, masalah saya bisa beres. Atau saya punya sakit penyakit, katanya kalau pergi ke gereja, ditumpang tangan saya sembuh. Mungkin kalian akan sembuh. Mungkin kalian punya finansial baik. Tapi kalian tidak pernah masuk ke dalam bahteranya Tuhan. Pada waktu masalah besar terjadi, mungkin kita akan ketinggalan. Kenapa saya bilang ketinggalan? Loh, bukankah sekali selamat tetap selamat? Yes. Sekali selamat tetap selamat pada waktu kita mengaku Yesus Tuhan dan percaya dalam hati kita. Tapi yang jadi masalah waktu kita percaya kepada Tuhan, yang tahu adalah kita dengan Tuhan. Saya ingat sekali pada waktu saya kembali sama Tuhan pertama kali. Saya peduli hidupnya hancur-hancuran, benar-benar hancur waktu di SMA. Setelah saya mengaku dosa saya, bisa dikatakan lahir baru. Saya benar-benar
melihat Allah. Saya benar-benar bisa melihat Allah itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Dan saya percaya saat itu saya sudah lahir baru. Kalau saya besok mati, saya percaya Tuhan akan terima saya. Tapi dalam perjalanan hidup saya hidup hancur-hancuran. 12 tahun. Tapi saya percaya kenapa saat itu hidup hancur-hancuran? Karena saya tidak ada yang mengajari saya. Dalam kehidupan saya selalu bisa dikatakan bahwa memakai pikiran saya sendiri. Tidak ada yang membimbing saya. Pada waktu saya jatuh bangun, jatuh. Tidak ada yang menolong saya. 12 tahun. Tapi saya percaya kalau dalam waktu 12 tahun waktu saya hidup hancur-hancuran, saya mati. Saya percaya saya masuk surga. Saya percaya Tuhan akan mengizinkan saya masuk surga. Saya percaya. Kenapa? Karena saya menerima Yesus dan percaya dalam hati saya waktu saya lulus SMA. Kenapa saya bilang begitu? Kita diselamatkan bukan dengan perbuatan kita. Bukan karena kita berbuat baik, kamu berbuat dosa masuk neraka. Tidak. Kamu tidak diterima oleh Tuhan atau tidak mendapatkan keselamatan tersebut karena kamu nggak percaya kepada Yesus. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus dengan mulut mengaku, hati percaya, kamu diselamatkan. Tetapi dalam perjalanan kita tahu hidup kita sulit. Pada waktu kita bergantung kepada Tuhan, saya nggak mau hidup saya hancur-hancuran seperti ini. Saya mau berjalan di dalam Tuhan bukan karena saya berbarter. Tuhan, saya nggak mau jadi bodoh. Saya mau masuk dalam bahtera Tuhan, membantu bahteranya Tuhan. Gunanya gimana? Pada waktu nanti ada Tuhan katakan turunkan hujan, saya ingat bahtera tersebut. Kenapa orang-orang yang di sekelilingnya Nabi Nuh tidak ada yang mau masuk ke dalam bahtera tersebut? Karena mereka nggak pernah ingat. Kenapa mereka nggak pernah ingat? Mereka nggak pernah mau masuk untuk megang bahtera tersebut aja nggak mau. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka Tuhan katakan masuklah, bukan salahnya Tuhan. Waktu mengangkat, waktu pengangkatan. Sorry nih ya, ini agak dalam sedikit hari ini. Pada waktu diangkat, apakah semua diangkat? Firman Tuhan ngomong tidak. Ada 2 orang yang diangkat berapa? 1, enggak dua-duanya. Di ladang ada 2 perempuan. Yang diangkat berapa? 1. Jadi kalau dikatakan bahwa ini janjinya Tuhan, bahwa ini bukan satu penghukuman, ini adalah satu peringatan bagi kita. Bahwa Tuhan katakan bertekunlah di dalam menanti-nantikan janjinya Tuhan. Kenapa dibilang suruh bertekun? Karena iman kita akan dilatih dengan ketekunan. Apakah kamu masih mau percaya? Tapi dikatakan bahwa sudah 100 tahun tuh tidak ada penghukuman di dunia ini. Manusia semakin jahat. Janji Tuhan tidak ada. Tapi Nabi Nuh tetap bertekun di dalam pembuatan bahtera tersebut. Kenapa Nabi Nuh dia punya bertekun? Karena dia punya iman. Kenapa cuma hanya 8 orang? Karena cuma hanya 8 orang yang punya iman dan percaya kepada janjinya Tuhan. Yang lain mereka tidak mau percaya. Kenapa? Mungkin mereka datang kepada bahtera tersebut, ya mungkin saya dapat untung dari bahtera tersebut. Mereka tidak mau menguji hati mereka. Pada waktu kita mau masuk di dalam bahteranya Tuhan dan percaya di dalam bahteranya Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan, prinsip saya cuma satu, di mana kamu setia perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Perkara gimana? Bukan hidup kudus, tapi di dalam perkara-perkara Tuhan, supaya iman kita semakin nyata di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang seperti ini? Banyak dari kita akan katakan seperti ini. Tuhan gak bakalan datang lagi. Sudah 2000 tahun tidak terjadi itu, Tuhan akan datang. Waktu di zamannya Paulus, di zamannya Petrus sama Paulus ngomong saatnya sudah dekat. Benar ya, ada firman Tuhan akan datang. Kita harus menanti-nantikan Allah. Itu cuma mungkin 80 tahun setelah Tuhan Yesus. Sekarang sudah 2000 tahun. Kok Tuhan gak datang-datang ya? Kayak tidak akan terjadi. Pada waktu kita berpikir seperti itu, yang ada gimana? Kita lengah. Kita sudah tidak bertekun lagi di dalam Tuhan. Dan kita tidak menanti-nantikan janji Tuhan. Pada waktu kita tidak menanti-nantikan janji Tuhan, iblis akan masuk. Iblis akan memberikan begitu masalah kepada kita. Pada waktu kita punya banyak masalah, kita tidak akan mencari gunungnya Tuhan.
Tapi kita akan nyasar ke gunung yang lain, dan firman Tuhan katakan mata kita menjadi buta. Saya pernah mata saya menjadi buta, itu gak enak. Selama 12 tahun itu gak enak sekali. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya gak mau mata saya buta lagi. Saya mau tetap melihat Tuhan dan tetap berjalan, dan saya mau masuk di dalam imannya, di dalam Tuhan tersebut. Bukan kita mau, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kita butuh iman di dalam melihat Allah. Di dalam hidup kita akan mengalami banyak masalah. Kalau kita katakan, Tuhan kok masalah saya belum beres, oh ya kayaknya saya kurang baca firman Tuhan ya. Semakin kalian baca firman Tuhan, kalian akan semakin bingung. Saya jamin, pada waktu kita mencari pertolongan Tuhan dengan membaca firman supaya pertolongan itu menjadi nyata, kalian akan semakin bingung. Karena kenapa? Kalian membaca firman Tuhan tanpa iman. Kalian gak percaya kalau firman tersebut akan menolong saya. Saya pernah kesaksian, saya punya masalah besar sekali saat itu. Waktu saya punya masalah besar sekali, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan tolongin saya, Tuhan saya baca firman. Waktu saya baca firman yang ada kebingungan yang terjadi. Karena kenapa? Saya lagi bingung, saya punya masalah, baca firman Tuhan. Disuruh yang enggak, semakin gimana? Semakin bingung. Apalagi kalau kanseling. Saya punya masalah, kamu sih berbuat dosa seperti begini-gini. Bingung. Kenapa seperti itu? Karena kita masuk ke dalam hadirat Tuhan bukan dengan iman, tapi dengan membawa kebenaran sendiri. Jadi kalau saya baca firman Tuhan, Tuhan akan bantu saya. Kalau saya nggak baca firman, Tuhan nggak akan bantu saya. Saya ingin tanya kepada kalian, pada waktu kalian terima Tuhan, waktu kalian menerima Yesus pertama kali, betapa hancur hidup kalian atau betapa baik hidup kalian? Hancur. Tidak ada baik-baiknya, tapi Tuhan mau menerima kalian sebagai anaknya. Sekarang saya punya masalah. Akhirnya saya katakan, kayaknya saya harus baca firman, karena saya kurang baca firman. Apakah Tuhan akan bantu kita menggantikan lagi kasih karunia Tuhan dengan perbuatan kita? Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah. Tapi Tuhan, saya percaya kalau Allah memberikan Yesus kepada saya, bagaimana mungkin Dia tidak menolong saya? Saya punya iman di situ bahwa Allah begitu baik. Enggak mungkin Tuhan membawa saya segini jauh, mau membuat mati di tengah jalan. Enggak mungkin. Saya percaya Allah begitu baik. Pada waktu saya yang membaca firman, bukan mencari beban atas masalah saya. Tuhan sudah beresin. Saya membaca firman kenapa? Karena saya ingin tahu soal Tuhan. Karena saya ingin mengasihi Tuhan. Pada waktu attitude kalian, sikap hati kalian seperti itu, Tuhan bekerja langsung sedetik. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah berlama-lama kepada kita dalam menolong kita. Tapi kalau kita kata, Tuhan kapan? Tuhan kok belum jalanin? Kok belum ini, kok belum itu? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sebelah kita ada iblis. Dan dia akan memperhatikan kita. Kelemahan kita di mana sih? Oh, kelemahan kita di masalah ini. Kalau dia ada punya masalah A, pasti uring-uringan. Pasti dia bermasalah. Kalau saya jadi iblis, saya akan lakukan apa? Saya jaga masalah itu tetap ada. Kenapa? Karena itu kelemahan kalian. Tapi kalau dengan masalah tersebut, saya nggak punya masalah, rumah saya kebakaran, habis, is okay. Mobil saya hilang, is okay. Iblis bingung, ini orang kelemahannya di mana ya? Kedua kali dia nggak mungkin bakar rumah kita, nggak mungkin curi mobil. Kenapa? Nggak mempan. Mobilnya dicuri, rumahnya dibakar, dia tetap memuji-muji Tuhan, nggak mempan. Saya mesti cari jalan yang lain. Pada waktu nggak mempan ini, nggak mempan itu, iblis bisa lakukan apa? Dia menyerah sama kita, mendingan cari orang lain yang lebih gampang. Karena dia nggak punya iman. Kenapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang kuat iman di dalam Tuhan, iblis nggak mau lama-lama dengan mereka? Kenapa? Nggak ada untungnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pada waktu kita selalu perhatikan Tuhan, rumah saya terbakar, mobil saya hilang, gaji saya turun, saya usaha begini begitu, iblis paling seneng sama kita. Oh, berarti dia lagi ngeluh nih setiap hari. Waktu kita mengeluh, biasa ujung-ujung gimana? Bersungut-sungut.
Pada waktu kita bersungut-sungut, kita akan nyalahin Tuhan. Pada waktu kita nyalahin Tuhan, kita akan meninggalkan Allah. Pada waktu kita meninggalkan Allah, iblis menang. Kenapa iblis menang? Memang tujuannya di sana. Tapi pada waktu kita bilang masalah kecil Tuhan, pencobaan-pencobaan yang aku alami di dunia ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan aku. Pada waktu kita percaya akan iman pada firman tersebut, firman terus menjadi berkuasa dalam hidup kita. Kenapa? Kita membaca firman bukan dalam keadaan menangis, bukan dalam keadaan ketakutan, tapi kita membaca firman karena saya punya iman Tuhan baik. Kalau Allah di samping aku, siapa yang dapat melawan aku? Pada waktu kita mempunyai iman seperti itu, kita berjalan di dunia ini enak. Kenapa saya bilang enak? Iblis tidak akan terlalu berani menghadapi kita. Pada waktu kita katakan masalah-masalah tersebut adalah datang banyak juga dari iblis. Tapi waktu masalah itu datang kita kabur. Waktu ada masalah kita minta bantuan Tuhan. Tuhan gimana cara menyelesaikan masalah ini? Iblis tahu kita takut dengan dia. Iblis tahu kita takut dengan masalah tersebut. Tapi kalau kita katakan waktu masalah datang, it's okay, emang inilah bagian dari hidup. Tapi saya percaya juga bahwa pada waktu ada masalah di depan, ada Allah di belakang saya yang membantu saya. Allah tidak pernah membuat kita lari dari Goliat. Tuhan katakan hadapi Goliat tersebut. Karena kenapa? Tapi saya cuma punya tapel. Sudah cukup. Kenapa saya bilang itu sudah cukup? Ada kejadian pada waktu Nabi Elia ya, waktu dia berdoa kepada Tuhan meminta hujan. Tanda-tanda pertolongan Tuhan hanya cuma sekepal awan. Bukan awan yang hitam yang begitu luar biasa menurunkan hujan. Enggak. Cuman awan yang kecil. Pada waktu ada awan kecil itu terjadi, Elia katakan, sudah cukup. Itu namanya iman. Pada waktu kita menghadapi masalah, dan masalah itu begitu besar di depan kita cuma katakan, apa yang ada di tangan kita? Tuhan katakan kepada kita, apa yang ada di tangan kita? Walaupun cuma kecil, kemungkinan kita menang, Tuhan katakan, sudah cukup. Makanya Paulus katakan bahwa aku lebih suka hidup dalam kelemahanku, supaya aku bisa percaya kepada Allah. Tapi kalau misalnya, sebenarnya begini, iman itu dilatih bukan karena kita lagi happy ya. Saya pernah cerita, kalau kita pergi ke mall, saya ibu-ibu kalau bisa belanja ke mall, kalau misalnya bawa duit, suaminya bawa duit 10 juta, 20 juta, bisa suaminya tenang ya. Silakan beli. Saya nggak ada masalah di mall. Sekarang beli, ibu-ibu bisa beli baju segala macam. Tapi kalau di kantong kita cuma 10.000, istri kita ngajak kita ke mall, bingung nggak kita? Bingung ya. Nanti kalau istri saya minta ini, saya bingung ini. Pede nggak? Nggak pede. Tapi kalau saya punya 10.000 pergi ke mall dan pede, itu iman. Karena kenapa saya katakan cukup? Cukup gimana kalau 10.000? Saya nggak tahu Tuhan akan bekerja. Kenapa saya bilang saya nggak tahu. Cara kerja Tuhan bukan dengan kepala kita. Pada waktu kita percaya sudah cukup. Karena kenapa saya banyak sekali mengalami hidup pada waktu tidak ada tanda-tanda pertolongan dari manusia. Dengan jalan manusia tidak ada sedikit pun tanda-tanda bisa menolong saya. Dan saya katakan Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Walaupun tanda-tandanya tidak ada, cuma hanya kecil, sudah cukup. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat luar biasa. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dari hati seorang manusia, Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia.